Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kuliah sistem akuntansi. Hari ini kita membahas mengenai pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem yaitu langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Nah, di sini ada 3, yaitu analisis sistem, kemudian yang kedua desain sistem, yang ketiga adalah implementasi sistem. Kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya kita lihat dulu mengenai dokumen yang dihasilkan oleh 3 tahapan ini. Untuk yang pertama, analisis sistem. Di sini dokumen yang dihasilkan nanti antara lain adalah usulan pelaksanaan analisis sistem, kemudian laporan hasil analisis sistem. Kemudian untuk tahap desain sistem, dokumen yang dihasilkan nanti diantaranya adalah usulan desain secara garis besar, kemudian laporan final desain secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Kemudian untuk tahap implementasi sistem, dokumen yang akan dihasilkan nanti adalah berupa laporan final implementasi sistem. Kita pelajari lebih rinci lagi mengenai 3 tahapan ini. Yang pertama kita akan masuk ke analisis sistem. Tahapan dalam analisis sistem di sini ada 4 tahapan. Yang pertama analisis pendahuluan, kemudian yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, ketiga pelaksanaan analisis sistem, dan yang keempat adalah penyusunan laporan hasil analisis sistem. Kita pelajari satu persatu mulai dari tahap yang pertama, yaitu analisis pendahuluan. Dalam analisis pendahuluan itu biasanya dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem, gitu ya. Nah, dalam surat ini tertuang yaitu atau bisa dibilang mencerminkan gambaran analisis sistem ini mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Kemudian dibuat worksheet atau checksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Jadi dalam analisis pendahuluan di sini itu kurang lebih berisi mengenai penjelasan ringkas luas pekerjaan, kemudian sistem atau hasil yang diinginkan itu seperti apa, kemudian waktu penyelesaiannya itu kapan. Kemudian tahap yang kedua dalam analisis sistem yaitu usulan pelaksanaan analisis sistem. Nah, dokumen ini untuk mempertemukan keinginan pemakai informasi dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh pihak analis sistem guna memenuhi kebutuhan dari user atau pemakai informasi. Mengenai usulan pelaksanaan analisis sistem di sini, dokumen di sini menjelaskan yaitu alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem. Kemudian pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Kemudian batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Nah, ini untuk identifikasi di sini, misalnya saja mengenai prosedur yang dipakai sekarang itu seperti apa, hambatannya atau kelemahannya di mana, tipe yang diinginkan, kemudian kemungkinan pemecahan masalahnya, tools yang memungkinkan untuk digunakan. Kemudian yang kelima adalah daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem. Tahap yang ketiga dari analisis sistem yaitu adalah pelaksanaan analisis sistem. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah analisis laporan yang dihasilkan sekarang. Untuk analisis laporan yang dihasilkan sekarang ini untuk mempelajari laporan yang dihasilkan sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis transaksi. Ini meliputi analisa formulir, catatan, prosedur-prosedurnya. Jadi kalau
analisis transaksi misalnya di bagian formulir itu yang membuat itu siapa, yang mengotorisasi siapa, kemudian menggunakan perangkat apa, audit intern terhadap formulir itu bagaimana. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama. Catatan pertama berarti jurnal ya, atau biasa disebut dengan Books of Original Entry. Kemudian yang keempat adalah mempelajari catatan terakhir. Catatan terakhir di sini berarti buku besar atau buku pembantu atau yang biasa disebut dengan Books of Final Entry. Mengenai sumber informasi dalam analisis sistem itu yang pertama sumber informasi yang digunakan sekarang, kemudian sumber intern dan sumber ekstern. Kita ke manfaat utama analisis sistem akuntansi lama. Di sini manfaat yang pertama adalah efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Hal ini untuk mengetahui atau sebagai pertimbangan apakah sistem yang sekarang ini masih efektif digunakan atau perlu diadakan perubahan. Nah, perubahannya ini besar ataukah kecil saja. Kemudian yang kedua mengenai ide rancangan. Apakah dari sistem yang lama itu ada yang masih dipakai di sistem baru kira-kira? Kemudian yang ketiga adalah identifikasi sumber daya. Nah, identifikasi sumber daya ini sumber daya manusianya, keahlian manajemennya, kemudian peralatan yang akan dipakai. Kemudian yang keempat mengenai pengetahuan konversi. Nah, konversinya ini bagaimana, apakah langsung dihentikan sistem yang lama tersebut kemudian digantikan dengan sistem yang baru atau mungkin konversinya yang bertahap. Kemudian yang terakhir adalah titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Jadi dalam implementasi sistem baru, kemungkinan tidak semua karyawan itu setuju atau kemungkinan ada yang menolak. Nah, di sini perlu adanya komunikasi tentang perubahan sistem tersebut agar semua user atau pemakai informasi ini bisa serempak atau bisa menggunakan sistem baru tersebut. Mengenai teknik pengumpulan informasi, itu ada beberapa cara. Yang pertama wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, dan pengambilan sampel, serta pengumpulan dokumen. Nah, paling sering itu paling efisien wawancara ya. Kemudian tahap yang keempat dari analisis sistem itu adalah penyusunan laporan hasil analisa. Laporan di sini merupakan dokumen tertulis yang berisikan temuan-temuan yang diperoleh oleh analis sistem. Di antaranya, yang pertama pernyataan mengenai luas analisis, kemudian daftar masalah besar, informasi yang diperlukan user, pernyataan tentang asumsi penting, mengenai pernyataan asumsi penting di sini. Kemudian proyek sumber daya yang diperlukan. 6. Rekomendasi atas sistem yang bersangkutan. Rekomendasi berarti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan. Kita ke desain sistem. Kalau tadi analis sistem, kita ke desain sistem. Desain sistem adalah proses mengaplikasikan kebutuhan pemakai ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada user untuk dipertimbangkan. Tahapannya di sini meliputi 6 tahapan. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Mengenai desain sistem secara garis besar, ini mencakup informasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan, kemudian luas sistem, kemudian sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik itu manusia, mesin, finansial, material, dan lain-lain. Kemudian tahap yang kedua adalah penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Hal ini untuk mengkomunikasikan kepada user atau pemakai informasi mengenai rancangannya secara garis besar. Kemudian tahap yang ketiga adalah evaluasi sistem. Pihak analisis sistem menentukan syarat atau kriteria terkait blok teknologi yang akan digunakan dan sumbernya nanti. Kemudian keempat, penyusunan laporan final desain sistem.
kemudian desain sistem secara rinci, ini formatnya seperti apa, kemudian pisah batas datanya, pengendaliannya. Yang keenam, ini mengenai penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Jadi nanti dituangkan dalam dokumen tertulis, yaitu laporan final desain sistem secara rinci. Pertama analisis sistem, kedua desain, yang ketiga adalah implementasi sistem. Dalam implementasi sistem, di sini analis sistem menyusun laporan final implementasi sistem. Jadi ada dua hal di sini, yaitu mengenai rencana implementasi dan hasil pelaksanaan implementasi. Rencana implementasi sendiri meliputi rencana pengujian, rencana konversinya dari sistem lama ke sistem baru, nanti mau menggunakan konversi yang model seperti apa. Kemudian hasil pelaksanaan implementasi. Ini mencakup dokumentasi perubahan, hasil yang dicapai, dan penerimaan sistem oleh user. Konversi sistem, di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah langsung. Jadi konversi langsung itu seperti apa? Konversi langsung adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem lama. Nah, mengenai konversi langsung ini ada beberapa kriteria yang memang lebih baik digunakan konversi langsung, yaitu pertama, sistem baru tidak menggantikan sistem manapun yang sekarang digunakan perusahaan. Kemudian sistem lama diputuskan tidak memberikan manfaat atau nilai. Yang ketiga, desain sistem baru sangat berbeda dengan desain sistem lama. Yang kedua, konversi paralel. Kalau konversi paralel, ini implementasi sistem barunya secara bersamaan dengan sistem lama, tapi dalam jangka waktu tertentu. Manfaatnya, konversi paralel ini memberikan perlindungan bagi organisasi dari kemungkinan kegagalan sistem yang baru. Namun kelemahannya adalah memerlukan biaya yang cukup besar, karena dua-duanya ini, sistem lama dan baru, dipakai serempak gitu ya, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Yang ketiga adalah konversi modular. Konversi modular ini biasa disebut juga pilot project. Nah, ini implementasi sistem baru ke dalam organisasi, tapi secara bertahap atau sebagian-sebagian. Keuntungannya yaitu resiko kegagalan sistem dapat dibatasi di tempat yang terbatas, karena sistem konversi modular ini itu diuji coba dulu, seolah-olah diterapkan dulu di misalkan di cabang A. Kalau misalkan di cabang A ini sudah dirasa bagus, sesuai, tidak ada kendala, kemudian nanti akan diterapkan di cabang B misalnya. Jadi bisa mengurangi resiko kegagalan sistem gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah yang timbul dalam sistem yang baru dapat segera diperbaiki sebelum diimplementasikan ke bagian yang lebih luas. Kemudian karyawan dapat dilatih di tempat yang dijadikan pilot project sebelum mengoperasikan di tempat mereka. Namun kelemahan untuk konversi modular di sini karena ini dilakukan bertahap gitu ya. Jadi diperlukan periode yang lebih lama untuk menerapkan sistem yang baru dalam perusahaan secara menyeluruh. Tidak semua sistem dapat diimplementasikan dengan pendekatan ini dan tidak semua organisasi juga dapat menerapkan pendekatan ini. Kemudian mengenai konversi phase-in, ini mirip dengan modular, namun perbedaannya kalau di modular itu membagi organisasinya, bagiannya gitu ya. Tapi kalau dalam phase-in ini yang dibagi adalah sistemnya itu sendiri. Kita lihat ilustrasi di sini untuk konversi paralel. Jadi sistem lama dan sistem baru diterapkan bersamaan.
namun hanya dalam waktu tertentu gitu ya. Kemudian konversi langsung, ini menggantikan dari sistem lama langsung diganti dengan sistem baru. Ini konversi pilot atau modular. Jadi misalkan saja diterapkan di sini adalah lokasi 3 gitu ya. Kemudian secara bertahap nanti kalau di lokasi 3 ini sudah tidak ada masalah, diuji coba ke lokasi 2, jadi 3 dan 2. Nah, di sini karyawan bisa dilatih di sini sebelum nanti di tempat mereka itu akan diimplementasikan dengan sistem baru. Nah, kalau misalkan di cabang A, di cabang B, atau misalkan di sini di lokasi 3, di lokasi 2, ini tidak ada kendala dan efeknya bagus, maka bisa diimplementasikan ke seluruh bagian dalam perusahaan. Nah, ini konversi phase in, itu membagi sistemnya. Jadi sistem lama dan sistem baru secara bertahap. Mengenai simbol-simbol standar yang kita akan bahas di sini ada 2 bagan, yaitu bagan alir data menggunakan atau data flow diagram, biasa kita singkat dengan DFD. Nah, DFD ini apa? Yaitu suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Ini untuk simbolnya, simbol proses atau pengolahan data. Kemudian ini adalah simbol untuk aliran. Ini penghubung, jadi kalau bulat itu adalah menghubungkan di halaman yang sama, dan ini adalah untuk menghubungkan ke halaman lain. Sementara ini adalah simbol untuk penyimpanan atau arsip, dan yang ini adalah simbol sumber atau tujuan. Ini adalah simbol-simbol dalam DFD, sumber dari Mulyadi ya. Kemudian mengenai simbol-simbol standar untuk bagan alir dokumen flowchart. Flowchart itu apa? Yaitu melukiskan simbol standar yang digunakan oleh analis sistem untuk membuat bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu. Masih dari sumber Mulyadi, saya langsung jelaskan ke sini. Nah, ini adalah simbol dokumen. Kemudian kalau misalkan dokumen itu mempunyai tembusan, cukup ditulis yang lembar pertama saja, misalkan ini faktur dan yang belakangnya ini adalah tembusan faktur, berarti tinggal dituliskan 2. Yang satu ini berarti adalah faktur asli, yang kedua ini adalah tembusan faktur kedua. Namun apabila ada berbagai dokumen, maka setiap simbol dokumen ini dicantumkan nama dokumen tersebut. Di sini misalkan dokumen faktur, dokumen SOP, dan dokumen lainnya. Kemudian ini adalah simbol untuk catatan, misalnya jurnal atau mungkin buku besar. Ini adalah konektor penghubung ke halaman yang sama. Nah, di sini ada alur untuk mendistribusikan dokumen misalnya. Jadi dokumen ini akan didistribusikan atau diserahkan ke konektor 1. Nah, ini adalah simbol untuk menerima dokumen dari konektor 1. Kemudian ini konektor atau penghubung ke halaman yang berbeda. Ini simbol untuk kegiatan manual. Ini bukan arsip sementara tapi komentar ya. Komentar atau keterangan. Kemudian ini adalah arsip sementara. Yang segitiga biasa ini adalah arsip permanen. Persegi panjang adalah untuk online komputer, jadi proses menggunakan online komputer gitu ya. Sementara ini simbol input dengan melibatkan keyboard. Ya, kemudian ini adalah simbol untuk pita magnetik. Ini online storage. Jadi penyimpanan online. Ini adalah decision. Decision itu keputusan, nanti kalau misalkan iya berarti alurnya kemana, kalau tidak nanti alurnya kemana. Kemudian ini adalah garis alur dan terminal. Setiap flowchart dimulai dengan terminal start atau mulai dan diakhiri dengan selesai atau end. Contoh untuk membuat flowchart di modul kalian ini sudah ada, saya
kasih contoh mengenai pembuatan flowchart-nya langsung. Jadi ada 3 unit di sini, 3 bagian. Ada unit organisasi pemakai, bagian gudang, dan bagian akuntansi. Oke. Sambil kalian menyimak di modul kalian untuk prosedurnya. Yang pertama dari unit organisasi pemakai. Jangan lupa diawali dengan terminal mulai. Di sini soalnya mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG sebanyak 3 lembar. Jadi simbol untuk kegiatan manual yaitu mengisi BPPBG. Kemudian yang kedua adalah meminta otorisasi dari kepala bagian yang bersangkutan. Kemudian menyerahkan 3 lembar BPPBG tersebut ke bagian gudang. Nah, yang keempat di sini menerima barang dari bagian gudang disertai dengan BPPBG lembar kedua. Berarti ini adalah pending dulu ya, pasti melewati alur yang lain dulu. Ini dihasilkan BPPBG ada 3 lembar. Kemudian nanti akan diserahkan ke bagian gudang. Bagian gudang karena ini adalah distribusi pertama, jadi konektor 1. Kalau sudah ada konektor 1, supaya kita tidak lupa, langsung kita tempel yaitu 1 konektor ini, konektor 1 dan juga dokumennya. Kemana? Ke bagian gudang berarti di sini ya. Ini 1, konektor 1 dan menerima dokumen tadi. 3 lembar dokumen BPPBG. Kemudian kita lihat bagian gudang uraiannya. Yang pertama menerima 3 lembar, sudah mengambilkan barang dengan jenis dan jumlah seperti yang tercantum di BPPBG. Kemudian mengisi kuantitas barang yang diserahkan pada BPPBG 3 lembar. Mengisi kuantitas sebanyak 3 lembar. Kemudian mencatat BPPBG dalam kartu gudang. Ini kita panggil lagi untuk yang 3 lembar tadi. Kemudian dicatat ke dalam kartu gudang. Kartu gudang simbolnya adalah catatan. Kemudian kita distribusikan. Yang pertama adalah ke bagian akuntansi. Nah, ke bagian akuntansi tadi sudah ada konektor 1. Setelah konektor 1 berarti konektor 2 ya. Jadi BPPBG lembar pertama diserahkan ke bagian akuntansi. Jangan lupa langsung tulis konektor 2 sebelum lupa dan dokumennya yang diterima, yaitu BPPBG lembar 1. Kemudian lembar kedua untuk unit organisasi pemakai barang bersama dengan penyerahan barang. Ini lembar kedua akan diserahkan ke tadi konektor 2, setelah konektor 2 berarti konektor 3 diserahkan ke unit organisasi pemakai. Langsung kita cantumkan di sini yaitu 3, konektor 3 dan dokumen yang diserahkan yaitu BPPBG lembar kedua. Lembar ketiga yaitu arsip bagian gudang menurut tanggal. Lembar ketiga diarsip oleh bagian gudang sendiri menurut tanggal. Tanggal di sini T ya. Kemudian kita ke bagian akuntansi. Menerima BPBG lembar pertama, kemudian mengisi harga pokok satuan barang, kemudian menghitung dan mengisi harga pokok total. Menghitung dan mengisi harga pokok total, kemudian mencatat BPPBG dalam kartu persediaan. Nah, supaya lebih mudah, kita ambil lagi dokumennya di sini, kita pasang lagi di bawah BPPBG lembar pertama tadi. Kemudian akan kita masukkan ke dalam catatan yaitu kartu biaya dan juga kartu persediaan. Kemudian BPPBG lembar pertama ini akan diarsipkan berdasarkan nomor urut. Nah, kita kembali ke unit organisasi pemakai tadi yang nomor 4 dan 5. Itu adalah di sini ya. Nah, jadi menerima BPPBG dari gudang dan kemudian mengarsipkan berdasarkan nomor urut. Nah, dari flowchart ini bisa kita lihat untuk sistem itu kan terkait dengan
bagian yang terlibat. Nah, bagian terlibat itu siapa? Ini terlihat di sini ya, yaitu unit organisasi pemakai, bagian gudang, dan bagian akuntansi. Kemudian selain bagian yang terlibat itu ada dokumen. Dokumennya apa saja? Dokumen berarti kita lihat di simbol-simbol dokumen ini ya. Jadi dokumennya adalah BBB, BG misalnya. Kemudian catatan. Catatan apa saja? Catatan berarti simbol yang seperti ini ya, catatan, yaitu ada kartu gudang, kemudian kartu biaya, kartu persediaan. Oke, kemudian untuk prosedur itu kan melibatkan kegiatan klerikal ya. Di sini kita bisa lihat yaitu prosedur atau kegiatan klerikal, maaf, kegiatan klerikalnya yaitu mengisi BPPBG, kemudian minta otorisasi, berarti di sini adalah menandatangani itu ya, kemudian mengisi kue kuantitas, kemudian mengisi harga pokok satuan, menghitung dan mengisi total harga. Ini adalah klerikalnya. Jangan lupa diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.